Bung Karno bukan hanya dikenal sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia, tetapi juga sebagai sosok yang punya kehidupan asmara yang sangat menarik nih. Tahukah kamu, sepanjang hidupnya, Soekarno menikah dengan 9 wanita. Siapa saja mereka dan bagaimana kisah di baliknya? Ikutin terus ngulik Nusa. Inilah 9 istri Soekarno, kisah cinta sang proklamator. Siti Utari. Siti Utari merupakan putri sulung Haji Umar Said Djokro Aminoto sekaligus sosok istri pertama dari Presiden Soekarno. Keduanya resmi menikah pada tahun 1921 di usia Utari yang masih terbilang muda yakni 16 tahun dan Soekarno di usia 20 tahun. Pernikahan Soekarno dan Siti Utari sebenarnya tidak dasari cinta. Siti Utari menikahi Soekarno semata-mata karena perjodohan dari sang ayah. Akibat ketidakcocokan dan kesibukan politik Soekarno, bahkan rumah tangga mereka akhirnya kandas pada tahun 1923. Inggit Garnasi. Soekarno bertemu Inggit Garnasi saat sedang menuntut ilmu di Bandung. Saat itu, Soekarno tinggal di rumah anggota organisasi Syarikat Islam Indonesia bernama Sanusi yang merupakan suami dari Inggit. Karena tinggal serumah, Soekarno dan Inggit akhirnya jatuh cinta. Sanusi akhirnya menceraikan Inggit dan merelakannya untuk Soekarno. Keduanya menikah di tahun 1923 di mana usia Soekarno belum genap 22 tahun sementara Inggit 35 tahun. Inggit adalah sosok perempuan yang selalu ada di masa sulit Soekarno. Ia selalu mendukung sang proklamator baik secara moral maupun materi. Pernikahan Soekarno dan Inggit tidak dikaruniai anak. Karena hal itulah, Soekarno meminta izin untuk menikah lagi dengan Fatmawati. Namun, Inggit lebih memilih bercerai daripada harus dimadu. Pernikahan mereka pun berakhir di tahun 1943 setelah 20 tahun bersama. Fatmawati. Dalam pengasingan di Bengkulu, Soekarno jatuh cinta dengan Fatmawati. Gadis itu adalah putri dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, Hasanuddin. Usia Soekarno terpaut 22 tahun lebih tua dari Fatmawati. Setelah menceraikan Inggit, Soekarno yang saat itu berusia 42 tahun akhirnya menikahi Fatmawati yang baru berumur 20 tahun. Fatmawati menjadi ibu negara pertama yang juga berjasa menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Dari Fatmawati, Soekarno memiliki 5 orang anak, yakni Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Saat masih beristikan Fatmawati, Soekarno meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Hartini. Hal ini membuat pernikahan yang sudah berlangsung selama 13 tahun itu berakhir. Hartini. Pada tahun 1952, Soekarno bertemu dengan Hartini saat meresmikan Teater Ramayana di Candi Prambanan. Keduanya lantas menikah pada 1953. Saat dipinang oleh Soekarno, Hartini berusia 29 tahun dan berstatus janda dengan 5 orang anak. Karena saat itu Fatmawati telah dikenal sebagai ibu negara, Hartini mendapat banyak kritikan dari media dan aktivis perempuan. Kendati demikian, Hartini terus mendampingi Soekarno di saat suka maupun duka. Bahkan ia juga tetap setia meski mengetahui bahwa Soekarno masih mendekati perempuan lain setelah menikah dengannya. Hartini pun tetap mempertahankan status pernikahan hingga ajal menjemput Soekarno. Di pangkuan Hartini, Soekarno menghembuskan napas terakhirnya pada 21 Juni 1970. Kartini Manopo. Kartini Manopo merupakan perempuan asal Bolang, Mongondo, Sulawesi, yang menjadi istri kelima dari Soekarno. Awalnya, Soekarno jatuh hati pada perempuan yang pernah menjadi pramugari Garuda Indonesia itu saat melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Sejak saat itu, Kartini tak pernah absen mendampingi Soekarno. Keduanya kemudian menikah di tahun 1959 dan dikaruniai seorang anak bernama Totok Suryawan Soekarno yang lahir pada 1967. Namun, lagi-lagi pernikahan itu kandas di tengah jalan. Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi yang memiliki nama asli Naoko Nemoto merupakan satu di antara sosok istri Soekarno lainnya yang dikenal masyarakat. Ratna Sari Dewi atau disebut juga Dewi Soekarno lahir di Tokyo 6 Februari 1940. Soekarno dan Dewi bertemu untuk pertama kalinya di Hotel Imperial Jepang. Presiden Soekarno menikahi Dewi pada 1962 di saat Dewi masih berusia 19 tahun. Keduanya terpaut perbedaan usia yang cukup jauh. Pasalnya, saat menikahi Dewi, Soekarno sudah berumur 57 tahun. Soekarno dan Dewi memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Kartika Sari Dewi. Dewi Soekarno sempat bermukim di Paris menjelang redupnya masa kejayaan Soekarno. Ia kembali ke Jakarta pada tahun 1983, namun kembali menetap di Tokyo pada tahun 2008 silam. Haryati. Sama halnya dengan Kartini Manopo, hubungan Soekarno dengan Haryati juga cukup jarang diekspos. Sebuah buku karya Cindy Adam menyebutkan bahwa keduanya bertemu di Istana Tampak Siring, Bali yang kala itu bertepatan dengan kunjungan Presiden Filipina Diosdado Macapagal. Presiden Soekarno dan Haryati secara sah menikah di hadapan KUA Gambir pada 21 Mei 1963. Hubungan pernikahan Soekarno dan Haryati memang sengaja tidak diungkapkan pada masyarakat luas atas keinginan dari Bung Karno sendiri.
Pada akhirnya, Soekarno menceraikan Haryati karena alasan ketidakcocokan. Yuriko Sanger. Setelah Haryati, Presiden Soekarno kemudian jatuh cinta pada Yuriko Sanger, seorang anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika yang masih duduk di bangku SMP. Singkat cerita, setelah beberapa waktu menjalin hubungan asmara, Soekarno pun mempersunting Yurika menjadi istrinya pada tahun 1964. Mengutip dari buku Terah Politik Sang Proklamator, karya Radis Bastian, rumah tangga Yurika dan Soekarno hanya bertahan selama 4 tahun. Situasi yang tak menentu pasca pemakzulannya menyebabkan Bung Karno memohon kepada Yurika untuk mengajukan cerai. Heldi Jafar. Heldi Jafar adalah sosok perempuan terakhir yang dinikahi oleh Presiden Soekarno. Heldi lahir pada 11 Juni 1947 di Tenggarong, Kalimantan Timur, dan merupakan anak bungsu di keluarganya. Keduanya menikah pada tahun 1966 di era tenggelamnya kekuasaan Soekarno. Kala itu, Heldi masih berusia 18 tahun, sedangkan Soekarno sudah berusia senja, sekitar 65 tahun. Pada kenyataannya, pernikahan antara Heldi dan Soekarno juga tidak bertahan lama. Hubungan mereka mulai merenggang ketika Soekarno diasingkan di Wisma Yaso. Setelah perceraiannya dengan Bung Karno, Heldi Zafar kembali menikah dengan pria bernama Gusti Suryansah Nur pada pertengahan tahun 1968. 9 wanita dengan 9 kisah berbeda, semua pernah menjadi bagian dari kehidupan sang proklamator. Ikuti terus kisah seru lainnya hanya di Ngulik Nusa. Jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu video berikutnya ya.